Malam itu, jalan tol yang baru dibuka beberapa minggu lalu tampak begitu lengang. Lampu-lampu jalan berdiri tegak, tapi sebagian padam, menyisakan kegelapan yang seperti menelan pandangan. Banyak yang bilang tol ini cepat dan sepi. Tapi, hanya sedikit orang yang berani melintasinya saat malam tiba. Karena katanya, ada sesuatu di sana yang belum pergi. Sesuatu yang masih menunggu. Nama saya Boni, seorang sopir truk lintas kota yang sudah biasa menempuh jarak ratusan kilometer tiap malam. Sekitar 2 tahun lalu, saya pertama kali lewat tol baru itu, Tol Cisumdawu, jalur penghubung yang katanya bisa memangkas waktu perjalanan sampai setengahnya. Malam itu sekitar jam 1.23 dini hari, saya memutuskan lewat sana. Langit gelap, kabut turun perlahan, dan udara terasa dingin sampai ke tulang. Saya nyalakan radio tapi yang keluar cuma suara kresek-kresek kayak ada gangguan sinyal. Mungkin karena jalan masih sepi, pikir saya waktu itu. Beberapa kilometer berjalan, saya mulai merasa aneh. Dari kaca spion seperti ada lampu mobil di belakang saya. Tapi setiap kali saya melambat, lampu itu ikut padam. Ketika saya percepat, tak ada lagi cahaya di belakang. Saya berhenti di bahu jalan, keluar sebentar untuk periksa. Sepi. Angin berhembus pelan tapi tidak ada tanda-tanda kendaraan lain. Saya kembali masuk, menutup pintu truk rapat-rapat. Tapi tiba-tiba, dari kursi belakang, terdengar suara napas pelan. Lembut, tapi berat. Saya pelan-pelan menoleh ke kaca spion tengah. Dan di sana, terlihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Bajunya putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Jantung saya berhenti sejenak. Saya injek rem mendadak, truk berhenti di tengah jalan. Astagfirullah. Saya langsung tengok ke belakang, kosong, kursinya kosong. Tapi sabuk pengaman belakang terlepas sendiri. Padahal saya yakin tadi terkunci. Saya lanjut jalan lagi. Kali ini saya benar-benar fokus ke depan. Tapi kabut makin tebal. Cahaya lampu depan memantul di udara seperti tembok putih di hadapan saya. Lalu saya melihat sesuatu. Di depan, di bahu jalan, ada seorang wanita berdiri. Dia pakai seragam proyek warna orange, megang lampu senter merah. Dia melambai-lambai, seolah minta berhenti. Saya pelan-pelan injak rem, turunkan kaca jendela, dan mau tanya apakah dia butuh bantuan. Tapi sebelum sempat bicara, wanita itu menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa langkah, cuma tersisa bekas lumpur kaki di aspal persis di depan truk saya. Saya merinding. Seluruh tubuh rasanya kaku, tapi saya paksa jalan terus, karena tujuan masih jauh. Beberapa menit kemudian, saya sampai di gerbang keluar tol. Petugas tol yang jaga malam itu, seorang pria berusia sekitar 40-an, menyapa saya dengan wajah heran. Mas, lewat jalur tengah ya? Saya jawab, iya pak. Emang kenapa? Petugas itu menatap saya lama, lalu berkata pelan, Mas, tahu nggak? Di jalur tengah itu, dulu ada kecelakaan pas pembangunan tol. Truk molen terguling, satu pekerja perempuan tertimbun beton hidup-hidup. Sampai sekarang, jasadnya nggak pernah ditemukan. Kadang malam-malam, katanya suka ada yang ngelihat dia berdiri di pinggir jalan, melambai-lambai, minta tolong. Saya terdiam. Tangan saya gemetar. Karena tempat saya berhenti tadi, persis di jalur tengah. Tempat yang disebut petugas itu.
Beberapa bulan kemudian saya dengar berita di televisi. Bagian tengah tol itu ditutup sementara. Katanya karena aspal tiba-tiba retak dan berlubang tanpa sebab. Beberapa pekerja bahkan bilang mereka sering dengar suara ketukan dari dalam tanah, seperti ada yang berusaha keluar. Dan yang lebih aneh lagi, setiap malam Jumat, banyak pengemudi yang melapor melihat wanita berseragam proyek berjalan di bahu jalan. Kadang di tengah kabut, kadang tepat di depan mobil mereka. Sejak malam itu, saya tidak pernah lewat jalan itu sendirian lagi. Setiap kali terpaksa lewat, saya selalu berdoa sepanjang jalan. Dan setiap kali dengar ada kecelakaan di sana, saya selalu bertanya-tanya, apakah mereka juga melihat wanita itu? Atau mungkin mereka berhenti untuk menolongnya, seperti saya dulu. Jalan tol ini katanya dibangun untuk mempercepat perjalanan. Tapi bagi sebagian orang, perjalanan mereka justru berhenti di sana untuk selamanya. Karena di setiap jalan baru yang dibuka, mungkin ada jiwa yang masih tertinggal di bawahnya, menunggu seseorang untuk datang menjemputnya.